Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan membahas mengenai jurnal refleksi dui mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Model refleksi yang saya gunakan masih menggunakan model 4F. Model refleksi 4F berguna untuk meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki kinerja, dan mencapai tujuan pribadi atau profesional. Dengan menggunakan metode ini, kami dapat belajar dari pengalaman, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai kesuksesan. Adapun refleksi yang pertama adalah fact, peristiwa. Kegiatan pada modul 2.1 dimulai pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Kami mengerjakan pretest untuk menguji pemahaman awal tentang modul ini. Pembelajaran menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada kegiatan mulai dari diri, merupakan awal untuk mempersiapkan diri dalam menerima pengetahuan baru. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2024, kami melakukan diskusi kelompok dalam ruang kolaborasi, dan tentunya masih ditemani oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Eti Ernawati, dan pengajar praktek, yaitu Bapak Bayu Dwi Hantoro. Dalam sesi ruang kolaborasi, kami dibagi menjadi 3 kelompok. Adapun kelompok saya yaitu Putri Anis, Bu Zahro, Pak Solihan, dan saya sendiri Bu Lulu. Dalam ruang kolaborasi, kami membahas suatu kegiatan pembelajaran, dan kami diminta untuk menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2024, kami membahas hasil diskusi kami dengan semua kelompok. Setelah kegiatan ruang kolaborasi, kami menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian diunggah ke LMS untuk mendapatkan umpan balik dari sesama calon guru penggerak dan fasilitator. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2024, kami mendapat penguatan dari narasumber dalam elaborasi pemahaman yang didampingi oleh instruktur yang bernama Bapak Suhada. Kemudian mengerjakan koneksi antar materi, yaitu keterkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari, dan diakhiri dengan aksi nyata, yaitu praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. Refleksi yang kedua adalah feelings, perasaan. Setelah mempelajari modul 2.1, perasaan saya menjadi sangat senang dan semakin antusias untuk selalu melakukan pengembangan diri, terutama memperbanyak membaca, sehingga mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi membuat penasaran, karena sebagai guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Selama ini saya hanya berfokus pada ketercapaian materi kurikulum, sehingga yang saya kejar adalah ketuntasan materi. Refleksi yang ketiga adalah finding, pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari modul 2.1 adalah murid memiliki keunikan masing-masing, mulai dari pengetahuannya, cara belajar, gaya belajar, sikap keinginan, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi didesain agar guru bisa melaksanakan pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai macam kebutuhan belajar murid. Guru harus memiliki kepekaan dalam merespons semua kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bagaimana kesiapan belajar, bagaimana minat murid terhadap materi pembelajaran kita, dan seperti apa profil belajar murid. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, guru juga perlu memperhatikan strategi, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Refleksi yang keempat adalah future, penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka saya akan berusaha menerapkan di kelas agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diselenggarakan secara efektif. Maka perlu pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid agar guru dapat menentukan perbedaan konten, proses, produk dalam kegiatan pembelajaran. Demikian jurnal refleksi ini saya buat. Saya Lulu Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.